pakar ahli gigi orto. Jadi dia ahli pasang gigi palsu, membuat gigi, semua jenis gigi maupun gigi yang kecantikan. Dia pernah memasang mempercantik gigi artis Deddy Corbuzier, terus Soima dan beberapa artis topnya lainnya. Nah, dia rumahnya dekat rumahku. Karena aku pernah jatuh dari pabrik di Mulia Gelas waktu kerja sebagai penerjemah Mandarin. Saya nggak ngelihat jalan, plak, gigi saya patah, retak, akhirnya cabut. Jadi sini bolong, terus sini juga bolong. Di dua. Jadi saya bikin gigi palsu lagi diproses. Jadi saya juga mendapat ilmu tentang apa itu, gimana bikin gigi palsu itu. Semoga juga bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Gigi palsu. Gigi palsu itu sebenarnya intinya terdiri dari dua jenis atau dua bagian. Iya. Yang pertama gigi palsu lepasan. Iya. Lepasan, gigi kategori lepasan itu memang bahannya juga ada beberapa. Yang pertama ada bahan akrilik. Yang kedua fleksi. Iya. Oh, yang lentur itu ya? Iya, fleksi itu yang lentur. Yang tadi Bapak lihat. Iya. Nah, itu pun untuk merek gitu kan. Untuk merek yang fleksi itu juga berpuluh-puluh merek gitu kan. Merek itu bahannya itu. Nah, terus yang akrilik juga sebenarnya mereknya ya berpuluh-puluh juga, banyak sekali merek. Jadi tergantung seumpama yang bikin gigi palsu ini maunya pakai merek apa gitu kan. Biasanya sih sesuai dengan kebiasaan. Ya masalah kualitas segala macam itu dia pertimbangan-pertimbangan untuk bikin ini. Itu untuk lepasan. Prosesnya yang normal sesuai klinis, medis dan lab itu seperti ini. Jadi pertama pasien dicetak dulu, sama lah ya, artinya proses kedokteran seperti itu. Pasien dicetak, setelah dicetak, terus dicor seperti ini nih, dicor seperti ini. Nah, setelah dicor seperti ini, baru nanti dibuat prosesnya. Yang biru itu apa tadi? Nah ini, yang biru ini namanya Moldano. Fungsinya? Fungsinya untuk membuat cetakan. Nah, nanti setelah ini kering ya. Nah, setelah ini kering akan jadi seperti ini. Ini gigi saya, bukan ya? Bukan. Nah, akan jadi seperti ini. Oh iya. Setelah ini dibuka, ini akan jadi seperti ini atau seperti ini. Oh, bikin gigi palsu cetakan. Iya, bikin duplikat. Kopi rahang. Mestinya ini bisa buat ini, pajang di rumah nih. Ya, bisa. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Ini sebagai duplikat rahang pasien yang dicetak. Mestinya Bapak bikin souvenir. Gitu. Bikin gini terus ya, kan dia ada bisa. Sedikit mungkin nanti nih. keliling. Gigi palsu. Gigi itu walaupun misalnya orang udah meninggal, kena bom atau apa, terbakar. Orangnya mungkin terbakar hangus, giginya tetap ada, makanya kepolisian selalu mengambil gigi palsu untuk sidik jari. Iya. Sidik. Bukan gigi palsu. Gigi asli. Copyright. Kopinya rahang atau kopinya gigi seseorang itu. Caranya gimana sih? Caranya seperti ini, dicetak. Rahang seseorang giginya dicetak seperti ini. Lalu kita setorkan ke kepolisian. Tapi ada syaratnya juga. Setiap ada perubahan gigi ini bisa jadi ompong gitu kan. Itu harus beri data yang baru tuh, cetak ulang kasih gitu. Tapi belum pernah Pak ya? Apanya tuh? Maksudnya pernah ngalami nangan kasus gitu nggak? Belum sih. Tapi teknisnya begitu sih, di gigi itu begitu. Jadi inilah yang dibuat. Kayak misalnya orang kena bom, meninggal, tinggal giginya, atau orang mati, menacak nih teroris atau pembunuh pakai gigi ini ya. Nah, itu polisi pun akan kesulitan kalau orang itu tidak punya data seperti ini di kepolisian. Akan kesulitan, paling bisa polisi menelusuri jejak itu, polisi akan nanya-nanya ke keluarganya. Ini kan keluarganya kan lebih dekat tuh, biasanya tahu bentuk gigi saudara-saudaranya. Gitu. Ini giginya saudara kalian atau kamu atau bukan gitu kan, seperti ini.
Kan yang tahu pasti saudara-saudara atau teman dekat ya. Iya, iya. Bentuk giginya seseorang itu. Kalau nggak dari foto ya. Iya, kalau nggak dari foto di saat senyum atau apa gitu. Itu polisi begitu. Beda kalau seumpama seseorang itu memiliki data di kepolisian seperti ini. Data dia menyerahkan data giginya seperti ini, polisi nggak kesulitan. Tapi kalau nggak ada gimana, dilihat dari giginya yang nggak hancur, ya itu tadi akan menanyakan ke kerabatnya, ke apa temennya, apanya yang tahu deh kondisi gigi, bentuk dan susunan segala macamnya, ini orang tersebut atau bukan. Itu caranya. Oke, makasih Pak ilmu tentang ilmu gigi. Thank you. Tuhan memberkati. Iya, sama-sama. Gigi dong berabad-abad ya. Iya, spesialis bedah mulut. Ada yang khusus perawatan ortodontik gitu kan. Sampai sekarang tuh nggak selesai ngurusin gigi. Itu baru gigi berabad-abad, belum seluruh tubuh. Nah, Oke, maha besar ya Tuhan. makanya ada spesialis mata, hidung, tenggorokan, otak, paru, jantung. Psikologi. Coba sebatas ngurusin tubuh manusia berabad-abad manusia. Sekarang ngurusin penyakit aja belum beres. Makanya bagaimana coba menafsirkan soal langit, angkasa. Coba kata Allah. Otak kita terbatas. Iya. Kata Allah. Makanya bilang, jadi orang jadi sombong Pak ya. Nah, kata Allah bilang itu manusia apa yang disombongin. Betul. Baru bangun bangunan segede itu aja sombong. Gigi aja Iya. nggak beres. Bangunan yang kalian buat itu segede itu, tiangnya udah banyak banget. Kata Iya. Allah, coba kamu perhatikan, Allah bangun langit sebegitu luas tanpa batas, tanpa Betul. tiang. Tapi dari gigi doang kita mendapat Nah. perjalanan spiritual. Kira-kira gitu. Dari gigi aja berabad-abad tuh orang mempelajari gigi nggak selesai-selesai. Itu kan Bener-bener. gigi doang loh itu. Orang sakit gigi Lah, nggak bisa tidur. subhanallah. Makasih loh Pak. Lalu sombongnya orang apa yang disombongin? Justru saya dari sakit gigi, Heeh. dari ini aja kita berasa gua manusia, apa yang mau disombongkan. Itu. Nah, ini Pencerahan. juga gigi sampean juga yang bolong nih. Jadi yang bolong kondisinya seperti ini. Tuh. Ini yang bolong nih. Ini kontak gak sih? Sebenarnya sih nggak ada kontak ya. Iya. Free ini. Cuman ya itu tadi kalau menurut saya, nih kalau menurut saya mohon maaf ya, masih mending sampean ini ke dokter gigi dicabut. Iya ya. Jauh lebih baik. Kenapa? Karena ini pertama sudah nggak fungsi nih. Oh. Yang kedua ini kan gigi Kalau paling dibiarin? belakang. Kalau dibiarin nanti terus akan bolong, akan terus bolongnya. Karena ini udah nggak kontak ini sampai. Iya. Tuh, udah miring kan? Nah, Ini masih ada bawahnya nih, kontaknya Iya, kecil nih, benar-benar. tapi udah masuk ke Nggak samping kuat sana. ya? Jadi kalau menurut saya idealnya, tapi ya itu kan iya. enggak juga ya nggak apa-apa. Iya. Ya dia yang kurang memadai Oh, untuk segi susunan 4. giginya, iya. Tapi giginya bagus ya. Nah, cuma dia kalau dibanding dengan artis yang lain, jadi Corbusier bahannya dia pakai zirconia, lebih mahal. Gigi palsu atau gigi apa? Iya, veneer namanya. Veneer. Boleh dibilang gigi. Memang giginya ada yang bolong, nggak ada kan? Oh enggak. Nah, nanti berarti kan veneer ini secara teknis memang berbeda lagi. Veneer itu seperti apa sih? Veneer itu dia lapisan. Jadi gigi itu gigi asli nih. Ya. Gigi asli pasien itu ini dikikis, Oh, dikurangi kikis. ketebalannya kurang lebih 1 mili. Ya. Baik bukalnya termasuk insisalnya ini dikurangi 1 mili. Nah, setelah dikurangi 1 mili semua gigi, biasanya sih umumnya veneer itu kalau orang-orang punya duit ya artis itu minimal 8 gigi sampai ke P1 nih. P1 Canin, I2, I1, I1, Mahal, I2, itu minimal 8 gigi atas, 8 gigi bawah gitu ya. Bisa 8 ratusan gigi juta kan? 8 gigi atas, 8 gigi bawah. Ada juga yang 10. Dia biar apa? Biar bersih putih ya? Bukan. Bentuk giginya kan dibuat sedemikian rupa. Biar rata. Biar rata, biar bagus bentuknya. Ini kan anatomi jadi tipis, giginya. Enggak. Gigi asli ditipisin 1 mili. Nanti dibuat lapisan kayak kuku gini. Seperti kuku. Baru disemen. Pasang satu-satu. Jadi Cek, biar cek, kuat cek, ya. cek, cek, seperti Jadi itu. bagus. Jadi pakai bentuk gigi yang dibentuk yang dibuat itu. Nah, ini bahannya ada Imepress,
Ada komposit juga bisa, terus porsen juga bisa, terus yang bagus ini apa yang bagus itu kayak Deddy Corbuzier saya bilang tadi itu bahannya ini apa zirconia. Dia Itu semua yang gigi ya? termahal tuh. Semua gigi. Minimal 8. 8 itu Itu berarti tahun berapa ya? hmm, 4 tahun, 5 tahun. sekitar 5 tahunan kurang lebih karena saya itu masih di lab ya. Oh, Nah, tapi masih di dia lab. Bapak langsung pasang nih gigi. Yang masang tetap dokter ya. Oh, tapi Karena dia kan melalui dokter. Bapak yang ngerjain. Nah, cuma saya sebagai asisten aja. Bantuin. Heeh. Tapi Bapak bantuin. Heeh. Berarti pernah lihat ketemu langsung. Ya ketemu. Ya banyak sih sebenarnya Siapa aja, Pak? artis itu. Iya. Tapi kayak Itu siapa? Inul. Indul saya nggak tahu. Yang ada kayak Soima, Ola Ramlan, Vega. Nah itu hasil dulu lab saya yang bikin tuh. Dokternya Dokter Devia. Lab apa namanya Pak? Labnya Fortuna. Di mana tuh? Itu di Tomang. Potong. Hebat ya. Iya, itu bosnya. Bapak yang bikin tapi Bapak nggak masang ya? Iya, yang masang dokter. Tapi nggak yang ketemu bikin, langsung. Kalau yang itu enggak, kecuali memang saya tuh Tapi kok bisa tahu artis dikasih tahu ya? Ya kan setiap dokter bikin kan ada ini. Nah, kebenaran Dokter Devia itu kenapa pasiennya artis? Kebanyakan artis karena Dokter Devia itu dia bergabung dengan kliniknya Tompi. Oh, Tompi yang penyanyi. Iya, Tompi itu selain dia artis penyanyi. Berarti dia- Bapak pernah juga ngerjain Tompi punya ya? Oh enggak, Oh. enggak sih. Tompi itu selain artis, dia penyanyi, dia itu sebagai dokter ahli bedah, Oh. ahli bedah plastik. Hebat. Iya, nah Dokter di situ kecantikan. iya, otomatis kan pasiennya tuh artis-artis tuh. Nah di situ Jadi Bapak koleksi gambar gigi artis koleksi itu. iya nggak penting juga sih. Nah itu Buat kenangan. iya. Nah itu setelah artis itu mermak wajahnya gitu kan di situ sekalian giginya tuh di Dokter Devia. Luar biasa Bapak gini. Biar gini-gini dia sudah pernah menginjakan artis Soima, Deddy Corbuzier, Ora Ramlan, siapa lagi? Banyak Vega, Vega, Anjasmara juga. Anjasmara. Itu Jangan semua lupa foto. sama Bapak ini. Iya, mudah-mudahan. Tapi mereka kadang-kadang yang nggak ketemu saya yang nggak kenal juga. Oh. Tapi Terima kasih. minimal labnya saya yang bikin Iya. itu. Jangan lupa subscribe channel ini. Makasih. Iya. Oke. Nanti seperti ini vinilnya. Fungsinya biar kuat ya. Bagus dan Enggak. kuat. Keren. Estetik. Oh, estetik, Iya, biar keren aja. Penampilan. Nah, artis kan maunya penampilan biar Oh, bagus. iya. Oke. Ini contoh sebelum. Belum. Nanti begitu dibuat vinir seperti ini. Jadi. Oh. Ini sampelnya ya. Iya. Oke. Thank you. Oke, asbak. Ini Asbak. asbak dari gigi tuh. Oh, Seperti 2 ini. gigi jadi Iya, satu. jadi 2 model ini, 2 Oh. model. Kalau mau, ada yang mau nih, boleh tak bikinin. Oh. Mahal nggak? Ya, berapa deh? Ya lumayan, karena Moldanonya ini kan mahal nih. Oh, jangan pakai modal dong. Pakai apa? Kelamaan. Oh. Alhamdulillah. Kalau paling bisa. susah itu bikin gigi palsu yang kayak gimana, Pak? Nah, yang paling susah sih sebenarnya itu yang agak rumit. Ya semuanya sih ya sebenarnya ya. Tapi cekatan itu memang agak lebih susah cekatan Oh. itu. Karena cekatan itu dia bahannya dari bentuk powder ya, seperti porselen itu powder. Terusan ada yang lebih ini lagi khusus untuk gigi-gigi depan itu yang lebih apa istilahnya sensitif itu masalah warna. Warna gigi. Warna gigi itu gradasi warna gigi ini kan harus berbeda nih antara servikal, bukal, insisal gitu kan ini harus berbeda semua dia pakai warna A2, A1, A3 itu kan warnanya berbeda. Nah, untuk cekatan dia harus bisa build up itu untuk menyesuaikan warna sesuai warna gigi aslinya. Kalau gigi perempuan sama gigi laki sama nggak sih? Sama kalau cerita
ini sih sama yang berbeda. Kalau anak cuma- kecil, Iya sama. pernah Bapak bikin gigi palsu anak kecil? Belum Nggak pernah. bisa. Nggak bisa. Maksudnya nggak bisa, ini memang anak kecil itu kan masa pertumbuhan. Oh, Jadi rahangnya dari masih umur bertumbuh. remaja paling ya. Iya, jadi belum bisa dibuatkan, walaupun anak kecil ompong belum bisa dibuatkan gigi palsunya, karena dia masih berkembang tuh, rahangnya masih berkembang, semuanya giginya juga masih berkembang, jadi belum bisa lah aturannya seperti itu. Kecuali udah remaja ya, yang dimana giginya sudah gigi kedua juga gitu kan, udah gigi kedua, lalu di saat dia ompong atau rusak, Jadi kalau bikin gigi palsu itu mesti bahan apa aja pertama? ya tergantung tadi, artinya bahan ini mau bikin, kan tadi ada 2 kategori nih. Oh, Artinya dua kategori gigi lepasan Uh-huh. dan gigi cekatan gitu kan. Oh. Nah ini bahannya secara otomatis berbeda. cekatan maksudnya? Cekatan, nah contoh yang crown itu, Mas. Oh, pakai crown, itu, crown. Ya, ya, crown ya. itu crown tunggal, ada crown bridge juga gitu kan. Itu tergantung tuh. Nah untuk cekatan seperti itu bahannya ada composite, Tapi crown tahan lama ya? Ini udah. karena hampir rata-rata kalau untuk Crown bridge, itu dia kayak apa sih? Sejenis bukan besi ya? Apa sih namanya? Aluminium bukan ya? bukan. Kalau ya ini balik lagi Mas ya, kalau cerita lab itu kan yang ada juga termasuk kejujuran. Oh. Yang Mas pakai itu kan kelihatan seolah-olah besi itu. Mm-mm. Nah sebenarnya yang asli itu metal dia Oh, pakai. metal. Metal. Tapi bisa hitam gitu kenapa ya? Karena sering udah kepake ya. Iya, bukan hitam malah itu sebenarnya. Hitam apa terkupas? Terkupas. Oh, itu Iya, terkupas ya hitam. Itu terkupas. Itu lapisan porselennya terkupas. Bisa ditambal ya? Nggak bisa. Nggak bisa. Oh. Harus bongkar semua. Oh, bongkar, ganti repot baru. lagi ya. Nah, iya. Biarin dulu Kalau lah. ditambal begitu aja ya nggak. Kecuali kalau yang ini ya. Iya, kalau yang ini. Kenapa? Karena porselen itu sistemnya dia dibuat juga copingnya itu dia pakai metal tuh. Oh. Lalu setelah itu di build up pakai porselen. Nah, kenapa nih? Kalau mau pengen jelas sedikit, kenapa sampai terkupas? Kenapa? Itu pertanyaan kan? Oh. Preparasinya kurang pendek dikit. Oh. Gitu. Preparasi giginya Iya, iya. itu kurang. Mungkin pendek. karena suka makan minum panas dingin. Nggak juga ya. ada urusan itu. Preparasi teknisnya begini, preparasi giginya kurang pendek, sehingga begitu dibuatkan coping metalnya aja udah 0,3 mili, ditambah atasnya dilapis porselen. Lapisan porselen itulah ya, karena gigi preparasinya kurang pendek, Jadi sehingga fraksi ya sama yang di atas ya. bukan, sehingga kontaknya tipis. Oh. Akhirnya porselennya lapisannya terlalu tipis. Sementara idealnya lapisan porselen bagian occlusal itu minimal 1,5 mili. Kalau tebal kan kuat tuh, karena terlalu tipis buat kontak, ya lama-lama pecah. Itu masalahnya. Jadi butuh, berarti kalau seumpama ketebalan porselen 1,5 mili. Berarti itu kalau misalnya udah tipis mesti dibongkar semua ya, tambal lagi, bongkar, pasang lagi ya. harus bikin baru. Bikin baru ya. Iya. Tapi ini kan masih bisa pakai kan? Iya, nah cuman kan tadi kalau seumpama itu masih bisa dipakai, tidak ada masalah. Ya udah, nggak usah. Tunggu ntar ada dipikirin. dana baru. Iya, nggak usah dipikirin gitu. Tuh nggak kelihatan juga kan? Ya, Nggak apa-apa, itu juga masih berfungsi kan? Masih Terus kalau untuk punya apa. untuk gigi palsu, tip-tip perawatan gimana? Ya, tadi kalau untuk gigi palsu lepasan, tadi kan saya jelaskan ya bahwa lepasan ini kenapa sih gigi palsu lepasan itu harus bisa dilepas, Kenapa? cekat gitu kan, Oh. harus cekat kenceng, nggak kendor, tapi tidak sakit. Nah itu maksudnya di saat tadi yang saya jelaskan, di saat kita makan itu pasti tuh sari-sari makanan tuh masuk Nempel ke sini. Bukan nempel tapi masuk gitu Masuk. kan. Itu otomatis kita risih lah. Nah itu pernah, jadi minimal itu Dicopot. dibersihin, Dibersihin ya. dibersihkan kita Supaya nggak jadi karir ya. Iya, ini dibersihkan juga gitu kan. Itu Terus perawatan. supaya gigi palsu awet, Nah, kalau biar gigi palsunya awet sebenarnya gini. Kalau untuk yang akrilik, kan ada dua nih, ada fleksi, ada akrilik. Kalau mau gigi palsu akrilik ini awet, gigi palsu akrilik ini cenderung dia punya karakter karena dia rigid, keras ya.
Jadi kalau jatuh pecah. Oh, Jadi pertama sekali jangan sampai jatuh. oke. Itu perawatannya sebenarnya. Benar. Yang pertama itu. Yang kedua, tetap harus dibersihkan bagian dalamnya ini. Oke. Harus dibersihkan bagian dalamnya. Jadi biar Odol gosok gigi udah boleh. iya, di saat kita gosok gigi ini juga ikut digosok bagian dalamnya khususnya. Pertama, yang Gak usah kedua, rendam alkohol, air panas. iya, ya itu sih kalau ini ya, bukan nggak boleh, silakan boleh, tapi nggak juga yang Tapi penting- nggak rusak ini ya. enggak, itu Oh, iya. enggak bakal merusak. Ngerendam air panas alkohol itu sebenarnya logikanya untuk membunuh kuman. Iya, Itu iya, aja iya. sih. Ini tahan berapa lama ya? Tahunan. Ya? Wah, ini ya tahunan. Oh, tergantung perawatan ya. Iya, tergantung tadi ininya, tahunan lah. Tapi Nggak perkembangan 2-3 tahun. gigi palsu nggak secepat handphone ya. Oh iyalah. Kalau handphone kan 3 bulan keluar produk Benar. baru. Oh, Karena ini bisa ini harus melalui penelitian secara medis, klinisnya Iya. dan segala macam gitu kan. Jadi bedanya yang zaman dulu waktu Bapak baru-baru sama zaman sekarang apa? masih belum banyak Belum ya? perubahan. Dia nggak kayak HP ya, Nah, cepet ya. Dari 10-15 tahun yang lalu sampai sekarang teknis untuk gigi palsu belum banyak perubahan. Belum banyak perubahan. Kenapa ya? Cekatan yang meliputi tadi porselen atau bahan dari inmek, bahkan sekarang ya bukan sekarang juga sebenarnya dari 10-15 tahun yang lalu ada mesin CAD/CAM untuk itu sebenarnya udah cukup lama. Jadi Tapi kan ada yang implan itu. iya, implan itu udah cukup lama sampai sekarang Jadi implan yang Bapak bisa juga pasang. oh enggak, Nah, itu sih khusus udah ya. urusan medis itu ya. Terus kalau yang gigi yang Iya. apa sih yang namanya sih yang ada besi-besi depan itu apa sih namanya? Itu ini apa orto. Orto. Dia ini apa briket ya. Briket. itu orto. Biar rata ya. Iya, itu briket orto. Nah, itu juga nggak Tapi ini sembarang. bahannya dari luar negeri semua ya. Iya. Indonesia belum Ya bisa. ada, Indonesia ada, cuman Ini kalau kan- gigi yang ininya bahannya apa sih? Nah. Porselen? ini kalau untuk lepasan Hah? bahan gigi ini nih dari akrilik. Akrilik. Iya, ini ya ini juga mereknya puluhan merek ya. Ada yang murah, ada yang mahal juga gitu kan. Paling Nah, bagus apa? yang bagus itu yang setahu saya saat sekarang masih Endura dipegang. Endura. Dari mana? Endura itu dari mana ya? Saya kurang paham, dari Eropa. Swiss Swiss, apa ya. mana ya? Itu dia bagian bukal, bagian bukal, ini bagian luar ya, bagian bukal labial, bagian ini juga nih oklusal namanya. Itu ada unsur kompositnya lebih banyak. Unsur kompositnya Ini lebih kuat banyak. ya, tahan Iya, lama ya. jadi lebih kuat, mirip komposit. Mirip ya mirip komposit, memang unsur kompositnya lebih banyak. Itu yang mahal yang dua. Kalau yang biasa yang paling murah berarti yang terbesar unsur plastiknya gitu. Jadi hampir negara-negara Asia semua bikin ini ya. Kalau Indonesia saya belum tahu nih, merek Indonesia kalau ada saya belum tahu merek apa. Kalau Asia, China. Asia yang terkenal ya China. China. Kenapa? Jepang berang. Ya Jepang juga, tapi China terkenal karena Murah ya. murahnya. Gitu. Terus dia cepet ya. Iya, gitu karena kita kan masih itu besar pertimbangannya gitu kan. China itu dari mana ya? harga itu. Dari China. Nah nggak ngerti juga tuh Nanti. China mana. Terus kalau yang ini, yang fleksibel ini Nah yang fleksi bahan ini juga sama. Dulu lebih ringan ya. dia lebih ringan. Lebih ringan. Cuma karena- kalau patah repot tinggal bisa iya, perbaiki. kalau rusak patah Fleksibel. ini agak sulit untuk Kalau bahannya apa reparasinya. yang ini? Bahannya ini nih mengandung unsur plastik. Oh, plastik. Plastik ada juga kalau yang bagus dia mengandung serat kayak fiber gitu ya. Tapi Ini fleksibel. teknologi terbaru kali yang ini ya. Enggak juga, Enggak ini juga udah ya? cukup lama. Cuma kalau gigi tiruan itu ya, gigi tiruan yang tertua sebenarnya, tertua awal terjadi gigi tiruan itu modelnya seperti ini. Oh, Lepasan. Pakai Iya, lepasan. kawat. Iya, Kalau kalau itu nggak zaman pakai dulu, kawat. zaman awal-awal Hmm. tercipta gigi palsu itu bahannya ininya ada yang dari kulit gitu kan, ada yang dari apalah gitu. Kira-kira gitu itu dulu-dulunya. Terus mulai berkembang pakai Oh, yang ini kulit. akrilik juga ya? Ini fleksi. Nah, Bukan giginya ini iya sama giginya akrilik. ada akrilik ada apa lagi sih? Hampir rata-rata sih sebenarnya dibilang ini dari akrilik lah. Akrilik paling bagus ya, soalnya gampang bentuk ya. Iya, hampir rata-rata. Walaupun campurannya ya ada komposit tadi campuran pembuatannya ya. Komposit itu sejenis. Komposit itu jadi dia bentuknya kayak pasta gitu ya. Oh, Kayak pasta. pasta. Oh, yang biru-biru itu.
Enggak. Bukan. Dia ini kayak gini deh. Ini gigi saya.